Bapa di surga, sebelum aku beristirahat malam hari ini, aku mau membaca firman-Mu. Aku mau merenungkannya supaya ini selalu menjadi peringatan dan kuingat dalam jiwaku dan hatiku untuk ku dapat mengerti dan memahami tentang Engkau dan juga siapa Engkau sesungguhnya dan juga semua perbuatan dan kebaikan-Mu di dalam setiap firman-Mu, untuk kami dapat mengerti, memahami, serta kami dapat juga mendengarkan perintah-perintah-Mu, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menerangi setiap jalan kami. Kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan sukacita, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-43, dan Markus pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Terdapat juga di Matius 8 ayat 28 sampai 34 dan Lukas 8 ayat 26 sampai 39 yang berbunyi demikian. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan ceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan duduk. Orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia.
Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pergilah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kemudian Markus pasal 5 ayat 21 hingga dengan ayat yang ke-43 dengan perikop baru. Yesus membangkitkan anak Yairus. Salah pencet. Yesus mengusir. Salah juga. Markus pasal 5 ayat 21 hingga dengan ayat yang ke-43 dengan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Terdapat juga di Matius pasal 9 ayat 18-26 dan Lukas 8 ayat 40-56 yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata
kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua yang suka membaca firman serta merenungkannya dan melakukannya sesuai iman kita. Tuhan berkati firman-Nya. Ya Bapa, terima kasih kembali kami haturkan kehadirat-Mu. Engkau berkuasa mengusir setan, Engkau berkuasa menyembuhkan orang mati, bahkan membangkitkannya dari kematian sehingga dia hidup lagi. Engkau berkuasa mengampuni dosa, Engkau juga berkuasa menjamah orang-orang berdosa, karena Engkau datang kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan tabib, membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Itu juga dengan kami hingga hari ini. Kami masih membutuhkan Tuhan selamanya sampai akhir hidup kami, karena kami percaya Tuhan berkuasa atas hidup kami untuk menolong kami menjauhkan sifat-sifat dosa dan kedagingan di dalam diri kami, supaya kami tetap kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu dan bertobat setiap hari mengikuti jalan-Mu, dan firman-Mu akan menerangi setiap langkah kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin.